Disclaimer. Video ini dibuat untuk tujuan hiburan dan edukasi. Semua gambar, karakter, nama, dan cerita yang ditampilkan hanyalah fiksi dan imajinasi dari pembuatnya. Jika ada kesamaan dalam nama, tempat, dan waktu, itu merupakan ketidaksengajaan. Adegan dan peristiwa yang terjadi semata hanya untuk hiburan dan tidak untuk ditiru. Bijaklah dalam menonton dan semoga terhibur. Melanjutkan chapter sebelumnya. Setelah membuat kontrak dengan Eggy, Chu Feng terlihat baru saja bangun dari tidur. Dia kemudian duduk dan telah mendapatkan omelan dari Eggy. Kamu sudah tidur sampai sekarang setelah membuat kontrak. Dasar hodoh. Namun yang membuat Chu Feng kaget adalah keberadaan Eggy sekarang. Eggy, kenapa suaramu ada di dalam kepalaku? Tanya Chu Feng. Eggy pun memberitahu. Setelah membuat kontrak, kita bisa berkomunikasi kapan saja. Jadi kedepannya kamu bisa bertanya pada ratu apapun. Chu Feng kemudian ingin tahu sesuatu. Dengan terbuatnya kontrak, harusnya sekarang sudah bisa menggunakan teknik susunan spiritual, bukan? Tanya Chu Feng. Kemudian dia pun mencobanya, dan terbentuk sebuah susunan kecil di telapak tangannya. Tapi sebelum merayakan keberhasilan itu, Eggy mengingatkan, jangan terlalu senang, kamu sudah tertidur selama 2 hari. Kalau tidak buru-buru kamu akan terlambat mengikuti kompetisi, ucap Eggy. Kenapa tidak mengatakannya dari awal? Teriak Chu Feng yang panik. Singkatnya, Chu Feng telah tiba di depan pintu masuk ke kota Zijin. Di sana dia dihadang oleh penjaga pintu masuk. Ingin mengikuti kompetisi tanpa surat rekomendasi, ucap penjaga kepada Chu Feng. Chu Feng pun mengatakan jika dia diundang oleh penguasa kota Chen Hui. Tiba-tiba, dari belakang, datang pemuda yang mengejek Chu Feng. Sekte kelas 2 ingin mengikuti kompetisi untuk mewakili kota Zijin? Ucap pemuda itu. Kalau tidak ada undangan, maka kau tidak layak. Lanjut pemuda tersebut sambil menunjuk sebuah surat di tangannya. Melihat itu, penjaga kota memberikan hormat. Tuan Muda Wan dari Sekte Lingyun, Master sudah lama menunggumu, ucapnya. Mendengar ucapan penjaga, Tuan Muda Wan semakin terlihat sombong. Dia kemudian berjalan masuk meninggalkan Chu Feng di belakang. Kemudian Eggy mengingatkan Chu Feng cara untuk izin masuk kota. Dasar bodoh, bukannya kamu punya token Zijin. Keluarkan itu. Perintah Eggy. Ah, benar. Bisa-bisanya aku lupa, pikir Chu Feng. Dia pun mengeluarkan token itu kepada penjaga kota. Melihat token di tangan Chu Feng, penjaga kota dan orang di sekitarnya kaget. Dengan gaya sedikit sombong, Chu Feng berkata, "Apa sekarang boleh masuk?" Penjaga kota langsung minta maaf mengetahui kesalahannya. Sudah sepantasnya aku dihukum karena ketidaktahuanku, ucapnya. Dengan gaya sombong, Chu Feng membalas Tuan Muda Wen. Minggir kau, ucapnya sambil berjalan masuk. Singkatnya, Chu Feng dan lainnya berkumpul di sebuah aula di kediaman penguasa kota. Setelah menunggu beberapa saat, penguasa kota akhirnya datang menemui mereka. Dia tidak datang sendirian, tapi ditemani oleh seorang gadis cantik di sampingnya. Bukankah itu putri penguasa kota, Chen Wanxi? Kenapa dia juga datang? Ucap salah satu orang. Kaukah itu kakak? Aku Wan Wenpeng. Masih ingat? Ucap Tuan Muda Wan. Tapi bukannya dijawab, Chen Wanxi malah bicara dengan ayahnya. Jarak ke kota Vermilion sangat jauh, kita berangkat sekarang, ucapnya. Singkatnya mereka berangkat menuju tempat tujuan. Penguasa kota keluar dari kereta kuda dan memberitahu jika mereka telah sampai di tempat tujuan. Mereka menggunakan beberapa gerbong kereta kuda dalam perjalanannya kali ini. Di tempat itu tiba-tiba ada yang memanggil penguasa kota. Oh, bukankah ini Chen Hui? Ucap seseorang. Melihat siapa yang memanggilnya, penguasa kota menimbali. Ada apa? Tanyanya. Orang sedikit gendut membalas, apa tidak boleh menyapamu meski tidak ada keperluan? Tanyanya. Chen Hui, kau tidak punya orang di kota Zijin? Kenapa ada murid Azure Dragon? Tanya pria gendut.
Kalau memang tidak ada, aku bisa meminjamkan 2 orang untukmu. Lanjutnya, apa kau meremehkan orang dari sekte Azure Dragon? Tiba-tiba seseorang menjawab dari sisi lain. Muncullah 2 kakak beradik Sumei dan Surau. Maksudmu barusan murid sekte Azure Dragon? Cuma pengganti rendahan. Apa kamu tidak menganggap sekte Azure Dragon? Tanya Surau. Pria gendut langsung ketakutan ketika melihat siapa yang mengatakan hal itu. Surau semakin mendesaknya untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya tadi. Kemudian Surau berbicara kepada semua orang yang hadir. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah meremehkan orang berdasarkan kelas sekte mereka, ucapnya. Dengan gestur percaya diri, Surau menambahkan, pada masa emasnya, tidak ada satupun di seluruh 9 provinsi yang berani merendahkan kami. Tapi, tidak lama, seorang pria datang menegur Surau. Roer, sedang apa kau? Tanya pria itu. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya. Semua orang yang hadir memberikan hormat kepada pria yang bernama Master Suhen. Master Suhen kemudian memarahi Suoru. Dasar kau ini bisa-bisanya ngomong seperti itu kepada tetua, ucapnya. Melihat jika kakaknya dimarahi, Sumei maju untuk membelanya. Ini bukan salah kakak ayah. Mereka duluan yang merendahkan orang lain, ucap Sumei. Melihat jika kedua putrinya yang jadi lawannya, Master Suhen hanya bisa mengalah. Akan kusampingkan ini, jangan membahas permasalahan ini lagi, ucapnya menghela nafas. Kemudian, Master Suhen menyuruh Surau agar orang-orang segera berkumpul di sana. Setelahnya, Surau menyambut semua orang untuk masuk. Baiklah, berdiri semua kalian. Silahkan memasuki kompetisi, ucapnya. Pria gendut yang tadi sempat ditanyai oleh Surau pun ikut berdiri. Master Suhen berjalan menuju ke tengah arena, sedangkan semua orang berbaris rapih di sekitar. Tidak lama, Master Suhen mengumumkan masalah kompetisi. Kompetisi tahun ini dibagi menjadi 2 babak. Pertama, mengumpulkan tanduk demonik dewasa di hutan demonik. Waktu kalian hanya 10 hari. 10 besar yang mengumpulkan tanduk terbanyak bisa masuk ke babak selanjutnya, ucap Master Suhen. Babak kedua akan diadakan di atas arena. Peraturannya mudah saja, kalahkan lawanmu. Lanjutnya, semua orang dengan tenang mendengarkan apa yang diucapkan Master Suhen. Kota pemenang pertama tidak harus membayar pajak tahun ini dan mendapatkan hadiah 5.000 spiritual beads. Chu Feng yang ada di kerumunan sedang berpikir setelah mendengar apa yang dikatakan Master Suhen. Pembebasan pajak? Jadi karena ini Chen Hui memintaku datang, pikirnya. Ketika sedang serius berpikir, tiba-tiba tangan Chu Feng dicolek seseorang. Dia kaget dan menoleh melihat jika Sumei lah yang melakukannya. Ada apa? Tanya Chu Feng. Ada yang ingin ku beritahu, balas Sumei. Kemudian Sumei menyerahkan sebuah gulungan kertas kepada Chu Feng. Setelahnya gulungan itu dilihat oleh Chu Feng. Apa ini? Tanyanya. Kemudian Sumei menjelaskan bahwa itu adalah peta hutan demonik. Lingkaran hitam pada peta menunjuk tempat dengan banyak monster demonik dewasa. Semakin besar lingkarannya, maka semakin banyak jumlahnya. Hal ini akan sangat menguntungkan. Sumei melanjutkan dengan raut wajah khawatir. Tapi ingatlah, jangan ke tempat dengan lingkaran merah. Terkadang muncul kabut merah di tempat itu. Dan siapapun yang terkena kabut ini akan langsung mokat. Semengerikan Myriad Bones Graveyard di sekte Azure Dragon. Setelah mendengar penjelasan itu, Chu Feng memikirkan lagi tentang Myriad Bones. Bukankah ini termasuk curang? Tanya Chu Feng menggoda. Sumei menjadi salting mendengar pertanyaan ini. Tidak termasuk. Ini hanya hadiah atas pertemanan kita, balas Sumei malu. Tidak lupa Sumei mengingatkan Chu Feng agar lebih berhati-hati, karena kultivasi orang lain lebih tinggi darinya, serta mereka lebih tua juga. Aku yakin jika umurmu sudah 18 tahun, kau akan menjadi lebih kuat dari mereka, ucap Sumei dengan malu. Mendengar kata-kata yang sedikit aneh,
Chu Feng melihat Sumei dengan banyak tanda tanya di pikirannya. Kemudian Chu Feng pun bersiap untuk berangkat. Baiklah, terima kasih, aku duluan ucapnya. Oke, sampai jumpa. Balas Sumei. Setelah itu, Chu Feng berbicara di dalam pikirannya. Apa tujuan mereka? Kenapa berusaha membuatku menang? Mungkin gadis bernama Sumei itu menyukaimu. Anak muda, jangan mengecewakannya, ucap Egi. Oh, bagaimana kau bisa tahu? Tanya Chu Feng. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahumu. Mungkin kau benar-benar beruntung kali ini, balas Egi. Apa maksudmu? Tanya Chu Feng belum mengerti. Sepertinya ada makam kuno di bawah tempat kabut merah yang dibicarakan tadi, ucap Egi. Makam kuno? Tempat apa itu? Tanya Chu Feng penasaran. Hal yang telah terjadi antara Sumei dan Chu Feng tidak diperhatikan oleh siapapun. Sudah kusampaikan semuanya, semoga beruntung. Kompetisi dimulai, teriak Master Suhen kepada semua orang. Kamu tak akan paham jika ku jelaskan. Langsung saja ke sana. Aku yakin kau akan mendapatkan sesuatu yang bagus di sana, ucap Egi. Singkatnya, kompetisi telah dimulai. Semua peserta telah masuk ke hutan demonik untuk berburu. Chu Feng juga tidak ketinggalan. Dia tengah memotong tanduk seekor monster demonik yang telah dia kalahkan. Seharusnya 200 tanduk sudah cukup. Mari kita menuju ke area merah, gumam Chu Feng. Di depan sana sudah memasuki area merah. Kau yakin akan ada sesuatu yang bagus di sana? Tanya Chu Feng. Beraninya meragukan ratu ini? Dasar Chu Feng bodoh, teriak Egi marah. Ngomong-ngomong kita telah banyak menyerap sumber energi monster. Apa kultivasimu benar-benar meningkat? Tanya Chu Feng lagi. Tentu saja, hanya saja sumber energi monster Demonic Horn terlalu sedikit. Sebelumnya aku tidak memiliki dasaran kultivasi, tapi sekarang aku bisa mengalahkanmu, ucap Egi bangga. Beneran? Tanya Chu Feng skeptis meragukan omongan dari Egi. Lagi-lagi bertanya. Dasar bodoh! Teriak Egi marah-marah. Tidak terlalu lama berjalan, Chu Feng telah sampai di area dengan kabut merah. Ketika masuk, Chu Feng langsung sedikit waspada. Karena suasana yang dirasakannya membuat tidak nyaman. Tampaknya ini sudah masuk area makam, ucap Chu Feng. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Melanjutkan chapter sebelumnya, Chu Feng mencoba untuk masuk, tapi area itu memiliki barrier yang tidak bisa sembarang ditembus. Egi, aku tidak bisa menembus barrier ini sekarang. Harus bagaimana? Tanya Chu Feng. Keluarkan kompas World Spirit untuk mencari titik terlemah, balas Egi. Chu Feng kemudian mengikuti saran Egi dan mengambil kompas di tas penyimpanannya. Dia melihat kompas itu apakah akan berfungsi. Ternyata benar saja, jarum penunjuk pada kompas mulai bergerak. Sambil melihat kompas di tangannya, Chu Feng berlari mengikuti arah yang ditunjuk oleh alat tersebut. Singkatnya, sampailah Chu Feng di bagian lain hutan di luar barrier. Dia kemudian menuju titik area terlemah barrier. Sambil menempelkan tangannya di barrier, Egi menyuruh Chu Feng untuk membuat dan memasang susunan spiritual. Dengan memejamkan matanya, Chu Feng mulai berkonsentrasi untuk membuat susunan spiritual. Tidak lama kemudian, barrier itu mengeluarkan riak resonansi menandakan adanya perubahan. Di depan Chu Feng akhirnya terbuka sebuah lubang di barrier tersebut. Dia merasa senang karena telah berhasil membukanya. Tapi kemudian Chu Feng terkejut karena energi barrier itu terserap ke dalam tanah. Tidak lama, terlihat sebuah lubang di area tersebut. Chu Feng mendekati dan melihat ke dalam lubang. Makam kuno tidak di bawah sana kan? Beneran harus turun ke bawah sana? Teriakan siapa ini? Hantukah? Gumam Chu Feng. Mendengar gumaman Chu Feng, Egi berkata, apa yang menakutkan dari hantu? Kamu sudah pernah bertemu di makam Myriad Bones. Mendengar ucapan Egi, Chu Feng kaget. Apa? Dia hantu? Padahal dia sekuat itu. Bagaimana mungkin? Teriaknya. Mau tidak mau, Egi pun menjelaskan. Ketika sudah mencapai ranah kultivasi tertentu,
kesadarannya akan sangat kuat, sampai tidak mungkin untuk menghilang, ucap Egi. Kakek tua itu contohnya. Juga dia yang membangkitkan kekuatan spirit tersegelmu. Biasanya makam kuno adalah tempat berisikan kesadaran kuat sepertinya. Tapi karena ada banyak tulang di makam Myriad Bones, kurasa itu makam demonik, lanjut Egi. Orang-orang menyebut makam biasa ya makam. Contohnya makam Imperial Sky Sage. Namun makam dengan kesadaran kuat biasanya disebut makam kuno. Tempat ini sangat berbahaya karena ada banyak perangkap yang tidak bisa diprediksi orang biasa, jelas Egi. Mendengar penjelasan panjang Egi, Chu Feng langsung bersemangat. Makam Imperial Sky Sage memiliki banyak harta. Harusnya makam kuno ini lebih mewah. Karena terlanjur di sini, mana mungkin kembali dengan tangan kosong, ucap Chu Feng yang sudah terobsesi maling makam. Tanpa pikir panjang, dia pun melompat ke dalam lubang. Karena sangat dalam, Chu Feng menggunakan manifestasi senjata untuk menahan kejatuhannya pada dinding lubang. Setelah perlahan tapi pasti Chu Feng semakin jauh ke dasar lubang. Beberapa saat kemudian, sampailah dia di dasar. Chu Feng melihat di sekitar yang ternyata sangat gelap. Tinggi sekali, syukurlah aku tidak langsung melompat, ucap Chu Feng sambil melihat ke atas. Terlalu gelap, gumamnya. Coba alirkan spiritualmu ke kompas World Spirit. Cahayanya akan seterang siang hari dalam beberapa waktu, suruh Egi. Chu Feng pun mulai mengalirkan energi spiritualnya. Kompas pun mengeluarkan sinar yang sangat terang sampai-sampai membuat matanya silau. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas, ucapnya. Tapi sedetik kemudian dia terpana dengan apa yang dia lihat di depannya. Cahaya api biru memenuhi seluruh ruang di sana. Banyak sekali sumber energi. Cepat bantu aku untuk menyerap semuanya, ucap Egi. Tapi tidak lama Chu Feng terkejut karena melihat sesuatu tidak jauh darinya. Tunggu, ada hantu yang mengawasi kita, ucapnya. Kemudian muncul sosok arwah wanita cantik berpakaian putih. Dia terlihat sedang menangis. Wanita ini sudah mati lama, jadi kesadarannya akan segera menghilang. Dia bukan ancamanmu, ucap Egi. Setidaknya dia sudah mencapai ranah profound. Cepatlah carikan aku tubuhnya. Asal bisa menyuling sumber energinya, ratu ini dapat mencapai ranah origin, ucap Egi. Mendengar itu, Chu Feng kaget. Baiklah, ucapnya. Chu Feng berjalan melewati hantu wanita itu. Kenapa? Aku seperti pernah bertemu dengannya, pikir Chu Feng. Tidak lama, kerangka hantu itu terlihat tergeletak di sebuah sudut. Ketemu, cepat bantu ratu ini untuk menyulingnya, pinta Egi. Tapi Chu Feng malah berdiri diam ketika melihat kerangka itu. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dukung Mimin dengan share, like, dan komen. See you next video.